Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana iman yang tentu kita berharap ini menjadi salah satu amal saleh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan amal kebajikan kita semua nanti di hadapan Allah insyaallah taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan jadi tema sharing kita pada malam ini adalah tazkiyatun nufus, yang berkaitan dengan bagaimana menghadirkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Prolog yang akan kita jadikan sebagai pendahuluan dari sharing kita, salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi, falamma hadarahu al-maut qala li banihi idza ana mittu fa ahriquni thumma thanuni fi ar-rih ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد." Kata Nabi SAW, ada orang yang hidup di zaman dahulu. Orang ini adalah orang yang selalu melakukan kemaksiatan, selalu melakukan dosa, selalu melampaui batas. Sehingga ketika dia hendak meninggal dunia, dia menyampaikan kepada anaknya dan memberikan wasiat, "Wahai anakku, kalau nanti bapakmu mati, maka bakar jenazahnya bapakmu ini. Kalau jenazah bapakmu ini sudah dibakar dan sudah menjadi abu, maka jadikan dia menjadi dua bagian dan lempar ke udara. Fawallahi," dia mengatakan, "demi Tuhan, kalau sekiranya Allah mampu untuk membangkitkan saya dan menyusun kembali jasad saya ini, maka pasti Allah akan mengazab saya dengan azab yang belum pernah ada orang yang diazab seperti itu sebelumnya." Falamma mat, lalu ketika bapaknya ini meninggal dunia, fa'ila bihi dzalika fa'amara Allahul ard, maka anaknya ini melakukan apa yang diwasiatkan oleh bapaknya. Dibakar jenazahnya sampai menjadi abu, lalu dilempar ke udara. Lalu ketika hari kebangkitan, amara Allahul ard, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi untuk ijma'i ma fika min fafa'alat. Wahai bumi, kumpulkan semua apa yang ada padamu dari jenazah-jenazah manusia. Lalu berkumpullah semua jenazah manusia ini menjadi utuh kembali dalam hari kebangkitan. Fafa'alat fa idza huwa qa'im, maka setelah menjadi jasad yang utuh lagi, bangkit lagi, berdiri lagi sebagaimana manusia utuh, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ma hamalaka ala ma sana'at?" Wahai fulan, apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kamu perintahkan kepada anakmu? Dalam hal ini adalah membakar jenazah. Dia katakan, "Qala ya Rabbi, khasyatuka makhafatuka." Kata dia, "Ya Allah, saya tidak lakukan itu kecuali karena saya takut kepadamu. Saya sadar bahwa saya banyak dosa, banyak maksiat, maka saya mewasiatkan itu kepada anakku karena saya takut kepadamu." Lalu
Karena jawaban itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya orang ini. Faghafaralah, maka diampuni dosanya. Wa qala ghairuhu makhafataka ya Rabb. Maka dengan takutnya kepada Allah, Allah mengampuni dosanya orang yang mati tadi. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang singkat sesungguhnya, tetapi memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semua. Paling tidak prolog ini kita ingin mempelajari 3 poin penting dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya dosa itu mendatangkan kegelisahan. Dosa itu mendatangkan kegelisahan, kegundahan. Kita sering gelisah, kita harus yakin itu salah satu efek negatif dari dosa. Kita sering galau, pusing, stres, depresi, itu salah satu efek negatif dari dosa. Karena dosa ini mendatangkan kekhawatiran, keraguan-raguan, kegelisahan. Nabi SAW mengatakan, Istafti qalbak, albirru matma'anna ilaihin nafsu. Tanya kepada nuranimu semua. Karena segala kebaikan adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan di hati. Wal ithmu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadr, adalah sesuatu yang bergerak di dalam hati dan membuat kita menjadi ragu-ragu dan gelisah. Itu tanda bahwa dosa itu salah satu efek negatifnya adalah kegelisahan dan kegundahan. Ini yang dialami oleh orang tadi. Karena dosanya dia khawatir, dia gelisah, sehingga membuat dia memerintahkan anaknya untuk lebih baik jenazah saya nanti dibakar supaya saya terhindar dari azab. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis yang singkat ini, kita mesti meyakini dan menyadari bahwa ada namanya hari kebangkitan. Ada namanya hari kebangkitan. Hari di mana semua jasad-jasad kita kembali dibuat utuh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan setiap detail nikmat yang sudah Allah berikan. Ada orang yang ragu dengan hari kebangkitan. Bagaimana mungkin Allah bisa menyatukan kembali tulang belulang yang sudah tercerai-berai? Bagaimana mungkin Allah mampu menyatukan kembali kulit dan daging yang sudah tidak terlihat setelah puluhan tahun dikebumikan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab keraguan itu di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" Yang mana yang paling susah diciptakan? Menciptakan kalian sebagai manusia atau menciptakan alam semesta ini, langit yang begitu luas ini yang bisa diberdirikan oleh Allah tanpa tiang? Manusia kecil. Manusia kecil dibanding seluruh makhluk-makhluk Allah yang besar. Langit, bumi, gunung-gunung. Tapi Allah mampu menciptakan itu semua. Ini menandakan bahwa Allah punya kemampuan untuk membangkitkan. Dan ini menjadi pelajaran penting juga dari hadis yang singkat tadi. Yang ketiga, yang terakhir. Bahwa hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki sifat takut. Takut kepada Allah itu menyelamatkan. Takut kepada Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Takut kepada Allah mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Takut kepada Allah ini akan menjadi landasan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bayangkan, yang tadi dikisahkan oleh Nabi SAW ini adalah orang yang belum pernah melakukan kebaikan. Orang yang kehidupannya penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Tapi ketika Allah tanya, dan Allah tentu maha tahu, ketika Allah tanya, apa yang membuatmu mewasiatkan kepada anakmu untuk membakar jenazahmu setelah meninggal? Kata dia, tidak ada alasanku ya Allah, kecuali karena saya takut kepadamu. Saya sadar bahwa saya banyak dosa. Saya khawatir bertemu denganmu. Dengan dosa yang begitu banyak. Ternyata apa? Ternyata rasa takut itu yang membuat Allah mengampuni dosanya orang ini. Dan ini sekaligus juga sebagai pelajaran penting bagi kita semua, bahwa memasukkan seseorang ke dalam surga itu murni adalah haknya Allah. Murni adalah haknya Allah. Kita ini hanya diperintahkan untuk melakukan kebaikan, beribadah, melakukan amal saleh, tetapi satu-satunya
yang bisa membuat kita masuk surga adalah ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, lalu Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmat. Karena tidak ada orang masuk surga karena amalannya. Tidak ada orang masuk surga karena amalannya. Amalan itu hanya untuk mengundang rahmat Allah. Karena kalau kita mau mengandalkan amalan kita, maka amalan kita masih lebih sedikit daripada dosa kita sesungguhnya. Kalau kita mau menimbang-nimbang, kita mau menghitung-hitung, amalan kita ini masih lebih sedikit daripada dosa dan kemaksiatan, baik sengaja atau tidak kita sengaja. Sehingga menghadirkan rasa takut kepada Allah ini akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, terkhusus untuk mendatangkan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan daripada dosa dan kemaksiatan. Saya kira ini menjadi prolog singkat kita pada sharing-sharing kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi dasar untuk kemudian kita melanjutkan sharing-sharing kita lebih jauh lagi terhadap hal-hal yang mungkin dianggap penting untuk kita diskusikan lebih lanjut. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannah wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya sedikit, Ustaz, tentang yang tadi kita jelaskan bahwasanya rasa takut kepada Allah itu bisa menyelamatkan seseorang daripada azab Allah. Ini kalau yang saya pelajari, yang kami dapatkan, karena kami kebetulan sering ikut pengajian tasawuf. Itu yang ditonjolkan di tasawuf itu adalah cinta kepada Allah. Ini apakah cinta dan takut ini sama atau bagaimana, Ustaz? Itu di situ. Apakah harus lebih banyak cinta atau lebih banyak takut, atau bagaimana penjelasannya? Mungkin ada sudut pandang dari Ustaz. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap kita berbuat keburukan atau dosa pasti ada rasa was-was dalam hati. Tapi bagaimana dalam awal-awal surah Al-Baqarah? Dalam awal-awal surah Al-Baqarah itu dijelaskan, kalau tidak salah saya lupa ayatnya, bahwa mereka menyangka mereka berbuat baik. Ada itu ayat saya lupa lafaz Arabnya itu. Mereka menyangka berbuat baik padahal mereka berbuat kerusakan. Ada di awal-awal surah Al-Baqarah itu. Apakah tidak bertentangan dengan tadi bahwasanya kan dia berbuat baik, tapi sebenarnya dia berbuat kerusakan, tapi dia kok merasa tenang? Jadi apakah tidak mungkin ada penjelasan tambahan dari yang tadi kita sampaikan? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.